Saya Tidiko. Ini adalah Xiaomi HyperOS yang sudah saya update ke Xiaomi 12T saya. Dan sudah pasti ini sangat menarik untuk dibahas karena ini adalah OS yang baru untuk handphone Xiaomi di tahun-tahun yang mendatang. Dan teman-teman yang pakai Xiaomi 12T sudah pasti belum bakalan mendapatkan kebahagiaan karena ini saya nyebrang ke EEA. Karena baru negara EEA saja yang baru mendapatkan HyperOS. Untuk teman-teman yang di Indonesia, sabar saja. Mungkin beberapa bulan lagi akan datang secara OTA di handphone Xiaomi 12T kalian untuk yang versi Indonesia. Tapi kalau teman-teman yang pengen ngebet, pengen cepet ngerasain HyperOS, nah di sini gue akan kasih tahu caranya. Selain itu, gue akan bahas semua fitur, penampilan apa saja yang baru dari HyperOS di Xiaomi 12T ini. Pertama-tama teman-teman download dulu aplikasi MIUI Downloader ini. Teman-teman kalau cari di Play Store itu sudah tidak ada guys, MIUI Downloader. Sudah diganti dia. Jadi mau nggak mau teman-teman harus download lewat website. Dan di sini saya pakainya di MAPK Pure. Teman-teman cari yang versi 1.9 ya. Teman-teman tinggal download APK-nya, lalu teman-teman install. Dan setelah install ini adalah aplikasinya. Memang dia banyak iklan ya. Langsung ke detect Xiaomi 12T Plato. Teman-teman cari MIUI Stable. Setelah itu teman-teman download dua versi. Pertama yang Indonesia Stable, teman-teman tinggal download saja. Lalu yang EEA Stable, teman-teman tinggal download saja. Setelah sudah selesai download, teman-teman ke About Phone, teman-teman ke sini, teman-teman pencet saja ini beberapa kali. Nanti dia akan muncul additional update feature on. Nah, dia tampil seperti ini. Di sini kita bisa choose update package. Teman-teman tinggal pilih saja choose update package. Nah, di sini kan ada dua versi nih. Ada yang Indonesia sama yang versi Eropa. Teman-teman pilih yang Indonesia dulu. Tapi teman-teman harus standby juga di aplikasi File Manager ya. Karena kita mau rename-nya dengan cepat gitu. Jadi kita langsung pertama-tama ke sini dulu. Kita pilih ini. Habis itu kita ke File Manager ya. Ini kita rename guys. Kita copy. Habis itu kita ganti namanya menjadi ya T gitu ya. Habis itu yang Eropa kita rename, hapus, paste. Oke. Dan kita balik ke sini. Dia akan processing getting info. Nah, your device will be update. Kita pencet update. Oh, couldn't verify update package ya. Mungkin kurang cepat. Kita coba lagi. Choose update package. Kita pilih T, kita ke sini, ini T-nya kita ganti menjadi Z. Ini kita ganti T. Terus kita balik sini lagi, getting info, update. Jalan-jalan updating, jalan please. Nah, kita akan tunggu prosesnya ya. Ini sudah jalan updating. Jadi mengakali sistem dari Xiaomi. Dan itu memang harus cepet banget ya. Kita akan tunggu prosesnya. Karena penting banget. Pertama-tama gue langsung ke EEA dulu. Nanti kita tinggal update HyperOS dari MIUI EEA. Kita akan tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah selesai guys ya. Kita akan langsung pencet reboot now. Kita gambling. Dan kalau misalnya nunggunya agak berapa lama, teman-teman jangan panik guys ya. Di sini yang paling penting jangan panik. Ini sudah oke. Ini sudah nyala. Finishing system update. Kita kan biarin. Kita coba lihat guys ya. Karena sudah lama gue tidak pakai metode rename. Dan di sini oh iya ini sudah ganti ini. Dia sudah langsung masuk ke ULQIUXM. Tadi kan ID, sekarang sudah ke EU guys. Dan kita coba cek update ya. Kita coba cek update. Harusnya sudah mendapatkan update ke ini sih guys. Saya akan coba tunggu saja ya. Apa gua restart dulu guys. Jadi memang setelah pindah room ke EA, itu masih belum bisa langsung mendapatkan update secara OTA HyperOS ya. Dan itu saya butuh waktu sekitar sehari guys. Keesokan harinya ketika saya cek handphone Xiaomi 12T saya ini,
tiba-tiba langsung muncul update OTA-nya. Dan untuk size-nya itu sebesar 1,4 GB. Langsung saja nggak pakai lama, gue langsung update guys ke HyperOS. Dan sekarang gue akan kasih lihat apa saja yang baru dari HyperOS ini. Oke, sekarang kita akan lihat ya HyperOS di Xiaomi 12T. Saya kasih dulu untuk about-nya. Dia versinya 1.0.5 ya, ULQEUXM Xiaomi HyperOS. Dan di sini kita bisa lihat apa saja yang baru dari HyperOS ini. Kalau yang saya lihat sih lebih ke arah tampilan saja. Kita akan coba dari bootingnya dulu ya. Gua akan restart untuk Xiaomi 12T ini. Jadi pas awal pasti logo Mi, lalu ada tulisan Xiaomi HyperOS. Nah ya, dan ini adalah penampakan untuk lock screen-nya. Sudah sangat berbeda banget ya kan. Ini untuk always on display, kita nyalain. Nah, terus kita masuk. Nah, ini adalah home screen dari HyperOS-nya. Secara icon memang tidak begitu banyak berubah guys ya. Dan kalau misalnya teman-teman swipe begini, ini adalah untuk tampilan notifnya. Terus kalau teman-teman swipe geser gini juga bisa guys ya. Jadi geser bisa, tapi kalau teman tidak mau ya teman-teman bisa begini juga bisa, tapi sudah pasti lebih praktis begini ya. Swipe saja kanan kiri untuk notif dan shortcut-shortcutnya. Lalu kita coba lihat untuk tombol volumenya. Nah, masih sama sih. Paling bisa disetting seperti ini. Teman-teman mau yang naikin yang apa saja. Dan kita lihat aplikasi-aplikasi bawaan MIUI, bawaan Xiaomi itu berubah guys. Kayak misalnya nih, icon-iconnya nih untuk kalkulator ada berubah sedikit kan. Lalu untuk clocks-nya bisa teman-teman lihat. Lalu untuk recorder ini sih nggak gitu banyak berubah sih. Untuk kompasnya, untuk remote-nya masih mirip-mirip guys, nggak banyak banget. Paling di tema. Nah, sekarang temanya ini sudah agak berubah ya untuk temanya. Lalu ini ada kategori dan my account. Nah, di sini sudah ada mulai perubahan guys ya. Jadi tema, ringtones, lock style. Nanti gue akan bahas lebih detail. Customize tema, nanti gue akan bahas lebih detail lagi. Wallpaper ya, ini apa saja yang baru di wallpaper HyperOS ini. Ini untuk adalah wallpaper barunya. Untuk fontnya ada 2 sekarang. Dan icon ya, ini masih sama untuk iconnya. Lalu untuk Mi Video ini juga masih sama saja sih kalau yang saya lihat ya. Untuk musik, nah tampil seperti ini. Untuk Mi Browsernya tampilannya masih mirip-mirip ya. Weather katanya ada perubahan, dia tampilnya seperti ini sekarang guys ya untuk weather dari HyperOS. Lalu untuk security tampilnya sih masih mirip-mirip juga ya untuk security-nya guys. Di sini menurutku yang cukup berubah yaitu galerinya. Sekarang tampilnya tuh seperti ini, agak berubah kan untuk tampilan galerinya guys. Di sini juga banyak nih video editor, collage, clip, cutout, art, free up space ya. Lalu ada setting di sini. Lalu sama file manager. Ini tampilannya benar-benar berubah banget file manajernya guys. Jadi teman-teman harus pakai ini file manager bawaan dari Xiaomi yang sudah semakin keren. Di sini ada untuk layoutnya, di sini untuk settingannya. Tampilannya seperti ini. Lalu ada notes. Tampilannya masih tidak begitu berbeda jauh. Lalu untuk app file-nya, ini biasa kan ada di sebelah kiri, cuman gue pakainya Google Discover. Sekarang kita masuk ke setting. Apa saja yang baru gitu. Pertama sudah pasti adalah tampilan about-nya. Dia tampilannya sudah berubah banget, tampilnya seperti ini. Tapi bisa kalau teman-teman klik ya kayak storage ya, itu juga masih sama seperti MIUI guys. Dia ada detail info dan specs ya. Ini masih mirip-mirip kan kayak MIUI sebelumnya guys. Tampilan speknya ada backup dan restore, ada factory reset, certification ya. Ini saya sudah di region Eropa. Lalu untuk sistem app updater, tampilan Wi-Fi, untuk tampilan Bluetooth-nya, mobile networks, more connectivity option ya, lock screen. Nah, ini juga masih mirip-mirip guys. Notification status bar juga masih mirip-mirip. Tidak ada yang berubah-berubah banget. Home screen. Nah, di sini ada yang nambah dikit gitu. Jadi ada classic with app drawer dan little mode. Tahu gue dulu ini little mode nggak ada, cuman sekarang sudah ada. Lalu ini masih mirip-mirip semua. Lalu ada system navigation ini masih sama. Dan ini nih, sekarang bisa dipilih guys. Dulu bisa dipilih nggak sih apakah selalu seperti ini? Display and brightness ya, beda susunannya saja gitu. Overall sih tidak begitu berbeda jauh guys. Jadi memang tampilannya memang dibikin lebih fresh lah. Untuk color scheme juga bahkan masih mirip seperti MIUI. Untuk sound and vibration, nah tampil seperti ini. Di sini kerennya ya, teman-teman sekarang itu bisa adjust media sound in multiple apps. Jadi kayak misalnya teman-teman nyalakan YouTube sama
Netflix itu suaranya dua-duanya on. Ini kan dua-duanya suaranya on guys. Teman-teman tinggal ke sini. Nah, di sini bisa setting tuh. Mau volume apa yang lebih gede guys. Lalu kalau yang lain ini masih mirip-mirip saja ya. Sound effect ini juga masih mirip. Ini apakah baru nggak sih Xiaomi Sound? Setahu saya Xiaomi Sound dulu nggak ada ya. Lalu ke wallpaper. Nah ini yang benar-benar berubah banget. Tampilannya benar-benar berubah banget. Di sini gua kasih lihat nih. Ini yang keren nih. Lock style. Sekarang sudah sangat berubah banget. Dia ada mode klasik. Ini untuk tampilan klasiknya. Lalu di sini ada rhombus ya. Jadi clocknya itu benar-benar keren guys, rhombusnya. Lalu ada magazine. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau model yang seperti apa untuk lock screen-nya. Jadi gua pilihnya ini nih. Nah, di sini bisa sistemnya depth. Jamnya mau di belakang apa di depan gitu. Jadi kayak seperti iPhone ya. Teman-teman yang pakai iOS pasti tahu. Ini ada fitur dari iPhone. Lalu untuk wallpaper bisa kalian ganti. Mau misalnya kalian ganti pakai muka kalian gitu ya. Contoh ya. Aku pakai muka gua di sini depth-nya itu teman-teman harus sesuaikan. Nah, harus seperti ini guys. Lalu ada always on display. Dulu ini bisa always nggak sih? Sekarang sih bisa always ya. Always on display-nya apakah berubah menurut kalian? Kalau gue lihat sih sama saja ya ini ya. Sama seperti di MIUI sebelumnya guys. Icon size. Nah ini icon mah kayaknya memang udah ada deh. Fonts ya tadi juga sama. Notification effect ini yang baru kali ya tampilan ya. Starlight ya. Apakah sebelum sudah ada? Lalu fingerprint effect. Oke. Lalu di sini ada online wallpaper ya. Ini juga langsung connect ke tema. Lalu di sini ada editor pic. Teman-teman silakan pilih mau pakai yang mana. Lalu di sini ada new yang baru. Di sini ada super wallpaper. Ini udah lama banget sih. Jadi yang paling berubah itu di wallpaper. Kalau tema tadi kita sudah lihat ya untuk temanya. Fingerprint fashion data ini juga masih mirip-mirip. Safety emergency ini masih sama. Security privasi juga masih mirip-mirip. Apps ini juga masih sama ya. Baterai. Nah, baterai juga ada berubah ya tampilannya. Di sini current mode-nya sekarang seperti ini. Baterai protection ini kayaknya baru ini. Lalu ada baterai check up, additional feature. Oh, boost charging speed. Ini kayaknya buat yang 120 watt ya. Lalu ini untuk tampilan baterai usage-nya. Digital well-being ini bakalan berubah. Xiaomi account juga masih sama. Google ini masih sama. Additional setting. Nah, di sini gua itu yang baru yaitu di screen recorder guys. Setahu gua dulu ini sound source itu cuman mikrofon atau sistem. Sekarang bisa bot. Apakah ini sudah lama ada atau enggak? Cuma setahu saya ini bot ini yang baru guys. Jadi bisa dua-duanya on. Lalu location dan feedback. Dan kita misalnya kalau teman-teman pengen multitasking ya, ini juga masih mirip-mirip ya multitaskingnya. Kalau teman-teman pengen dual window, teman-teman tinggal pilih ini. Ini juga masih mirip-mirip guys. Tapi pas kita ke home screen dia ini masih tetap posisi seperti ini. Terus kalau misalnya teman-teman pengen kita misalnya floating window, jadi kita bisa jalan 3 aplikasi sekaligus guys. Ini kayaknya memang sudah bisa di MIUI sebelumnya ya. Cuman gua nggak terlalu banyak kutak-katik, jadi maksimal ini bisa sampai 3 aplikasi. Itu keren banget. Ama ngecasnya ini ada berubah sedikit. Kita gue colok ngecas. Nah, jadi dia di atas saja ini guys. Jadi kesimpulan sudah pasti HyperOS itu semakin menarik, semakin cantik tampilannya, dan itu sesuatu nilai yang plus banget. Karena misalnya kalau teman-teman ke sebuah mall pengen lihat handphone Xiaomi, pertama kali yang kalian lihat itu adalah UI-nya. UI yang cantik pasti menambah nilai plus. Dan bagaimana menurut pendapat kalian HyperOS ini? Apakah udah oke banget ataukah masih kurang ataukah biasa aja? Coba silakan teman-teman drop komentar. Kita akan bahas. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Salam HyperOS.